Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laura Mailani dengan NPM 2215061071. Video kali ini adalah video tugas dari jaringan komunikasi, yaitu membahas tentang arsitektur topologi jaringan. Ini ada pengertian dari topologi jaringan itu sendiri. Jadi, topologi jaringan komputer ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer ataupun host dalam suatu jaringan komputer ini dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, di jaringan komputer ini tentu saja ada komponen-komponennya, yaitu ada komponen file server, kemudian ada komponen router, komponen switch, dan juga ada PC. Kemudian, materi selanjutnya adalah ada jenis-jenis dari topologi itu sendiri. Jadi pertama adalah topologi bus, di mana topologi bus ini adalah topologi jaringan yang lebih sederhana, yang umumnya topologi ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Nah, topologi bus ini menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektornya ini ada BNC, terminator, dan IBNC. Ini dia ada gambarnya sebagai ilustrasi dari topologi bus itu sendiri. Kemudian kelebihan-kelebihan dari topologi bus ini itu ada penambahan klien atau workstation baru itu dengan mudah, kemudian mudah juga untuk digunakan, dan biaya instalasinya terbilang murah. Kemudian kekurangannya itu topologi bus ini sering terjadi tabrakan arus data, kemudian proses pengiriman dan penerimaan datanya kurang efisien, kemudian topologi bus ini lama atau sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya itu ada yang kedua ada topologi mesh. Dimana topologi mesh ini adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak, begitu. Nah, kelebihan dari topologi mesh ini bandwidth limitnya ini cukup besar, kemudian security data pada topologi ini sangat baik dan tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman datanya sangat banyak. Ini dapat dilihat. Ini adalah ilustrasinya. Nah, selain dia kelebihan, tentu saja ada kekurangan, yang mana kekurangannya itu kabel yang dibutuhkan jumlahnya cukup banyak, kemudian biaya instalasinya itu sangat mahal, dan instalasinya sangat rumit. Kemudian jenis yang ketiga itu ada topologi ring, di mana topologi ring ini juga disebut dengan topologi cincin, yang mana topologi ini digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar atau seperti cincin. Ini ilustrasinya. Kelebihannya itu biaya instalasinya murah, kemudian performanya cukup baik, instalasinya cukup mudah, dan implementasinya juga mudah dilakukan. Kemudian kekurangannya itu jika terjadi suatu masalah, ini terbilang rumit. Kemudian sangat rentan terjadi tabrakan arus data, dan jika salah satu koneksi bermasalah, maka koneksi pada jaringan akan terputus. Selanjutnya ini ada jenis keempat, yaitu topologi star, atau juga disebut dengan topologi bintang, yang mana topologi ini berbentuk seperti bintang yang menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar kliennya. Ini kelebihannya itu topologi ini tetap berjalan dengan baik meski salah satu komputer klien bermasalah, kemudian tingkat keamanan data ini cukup baik, kemudian user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan lebih fleksibel. Kemudian ada jenis kelima, yaitu topologi tree
atau pohon, yang mana hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star, yang mana topologi tree ini kelebihannya itu dapat dan mudah dikembangkan menggunakan topologi jaringan yang lebih luas. Kemudian susunan topologi ini terpusat secara hierarkis sehingga pengaturan datanya itu lebih mudah juga. Kekurangannya itu kinerja jaringannya yang lambat, kemudian penggunaan kabel yang sangat banyak, kemudian kabel backbone ini merupakan sentral dari topologi ini. Kemudian jika komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga bermasalah. Kemudian yang keenam, ini ada topologi peer-to-peer, di mana ada topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Kelebihannya tentu saja biaya instalasinya lebih murah, kemudian proses instalasinya lebih mudah, dan kemudian setiap komputer ini berperan sebagai server ataupun sebagai klien. Kekurangannya itu sangat sulit dikembangkan, kemudian security dalam topologi ini sering bermasalah, dan proses troubleshooting-nya termasuk rumit. Kemudian ini ada jenis ketujuh dan kedelapan, yang dimana jenis ketujuh ini ada topologi linear atau disebut juga topologi bus berurut. Topologi linear ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kekurangannya itu kepadatan trafik data ini cukup tinggi dan keamanan data tidak terjamin. Kemudian yang terakhir nih topologi hibrid, yang mana topologi hibrid ini adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Kelebihannya itu fleksibel tentu saja, kemudian ada penambahan koneksi pada topologi ini menjadi sangat mudah, karena berupa gabungan dari beberapa topologi begitu. Sedangkan untuk kekurangannya itu instalasi dan pengaturannya cukup rumit, manajemen topologinya sangat sulit, dan biayanya ini cukup mahal. Oke, dari video ini selain untuk membuat penjelasan mengenai arsitektur topologi, kita diminta juga untuk mencari arsitektur topologi fisik ataupun topologi logik dari organisasi yang ditemukan tadi. Oke, ini berupa screenshotan yang saya dapatkan dari internet. Oke, kita bisa ke jurnalnya aja. Jadi jurnal yang saya dapatkan ini membahas tentang analisa dan perancangan arsitektur jaringan balai teknik kesehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit BTKLPP. Oke, kita lanjut aja. Nah, berdasarkan bentuk bangunan dan letak kabel UTP yang telah ada dalam gedung Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit, terdapat beberapa jenis topologi jaringan yang dapat digunakan. Namun, untuk dapat mendukung aplikasi maupun sistem khusus yang nantinya akan digunakan, maka topologi jaringan yang akan dibuat akan dibentuk topologi star begitu, yang akan dilihat pada gambar 7. Nah, permasalahannya itu pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit, ini tuh hanya memiliki koneksi 2 Mbps yang disewa dari Telkom, akan tetapi penggunaannya belum dapat digunakan secara maksimal, dikarenakan penggunaan 2 Mbps ini hanya digunakan untuk satu akses point yang hanya digunakan pada lantai satu gedung utama Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit. Kemudian jaringan komputer dalam gedung Balai Teknik Kesehatan
lingkungan dan penanggulangan penyakit ini belum terhubung satu sama lain sehingga aktivitas dalam Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit masih dilakukan secara manual atau data yang diterima harus dibawa sendiri oleh staf ke laboratorium. Oke, tadi kan menggunakan arsitektur topologi berbentuk topologi star ini pada gambar 7. Oke, pada gambar 7. Nah, ini dia gambar topologinya, topologi star, di mana di sini terdapat router, kemudian yang dihubungkan dengan switch, di mana switch gedung utama lantai 1, kemudian dihubungkan oleh beberapa PC begitu. Di sini juga dihubungkan oleh routernya juga dihubungkan oleh switch untuk gedung utama lantai 2, kemudian dihubungkan dengan beberapa PC dan dihubungkan dengan switch kembali yang karena switch ini juga akan dihubungkan oleh access point untuk gedung utama lantai 2. Kemudian router ini juga dihubungkan dengan switch 3 di sini tulisannya, yang mana switch ini akan dihubungkan dengan server. Oke, kemudian routernya juga akan dihubungkan dengan switch gedung laboratorium, yang mana gedung laboratoriumnya akan dihubungkan kembali dengan switch gedung laboratorium lantai 1 dan lantai 2. Di mana pada switch laboratorium lantai 1 dan 2 ini akan dihubungkan dengan PC, kemudian dengan akses point, yang mana di laboratorium lantai 1 ini akses point, laboratorium lantai 1B, kemudian lantai 1A, kemudian pada laboratorium lantai 2 ini akan dihubungkan dengan akses point 2A, 2B, dan PC, begitu. Ini ada kesimpulan dari jurnalnya, yang mana jaringan yang dirancang pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit berdasarkan bentuk jaringan awal yang hanya terdiri dari satu akses point akan menjadi suatu jaringan kompleks yang terdiri dari sebuah router utama yang akan mengatur semua unsur jaringan LAN yang ada dan akan dipasangkan 6 buah akses point yang baru yang akan menghubungkan alat-alat maupun user yang akan mengakses jaringan menggunakan Wi-Fi. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.